Halo guys, kembali lagi bersama gua di Rido Senpai Channel. Di video kali ini gua akan membahas beberapa dasar-dasar saat kalian baru memulai aplikasi Alikmotion atau saat baru kalian mendownload aplikasi Alikmotion. Oke, untuk yang pertama-tama di sini kalian harus perhatikan dulu ikon-ikon atau menu-menu yang ada di Alikmotion ini. Seperti kayak yang di pojok bawah ini, yaitu ada beranda, creator, icon plus, proyek, dan template. Oke, kayak gitu. Nah, mumpung pas di video-video gua yang lalu itu banyak sekali yang komen, "Bang, cara masukin preset itu gimana, Bang? Bang, cara masukin preset gimana, Bang?" Oke. Di sini gua jelasin yang pertama ini adalah preset. Untuk preset di sini kalian bisa tekan aja menu yang ada di pojok kanan bawah ini yang namanya itu template. Oke, kalau sudah kalian tekan, kalian masuk atau kalian tekan icon unggah, tulisan unggah yang di atas ini, unggah aja. Nah, sebagai contoh, gua di sini bakal memasukkan preset gua 2 hari yang lalu, preset detik bit gua yang 2 hari yang lalu. Oke, kayak gini. Nah, gini. Oke, kira-kira kayak gitu aja cara masang preset. Mudah, guys. Cara pasang preset itu cukup mudah di Alikmotion. Oke, kita langsung kembali ke beranda. Nah, untuk selanjutnya di sini gua bakal mengasih tahu kalian dasar-dasar dalam membuat proyek. Untuk yang pertama-tama di sini kalian tekan aja icon plus yang ada di kanan tengah ini, kanan tengah. Warnanya hijau ini. Nah, untuk ukuran proyek di sini bisa kalian atur aja, bisa itu 16:9, 9:16, 4:5, 1:1, dan bisa juga kalian custom di sini yang ada icon pensil. Itu bisa kalian custom aja mau berapa sesuai kebutuhan kalian ya guys ya. Oke, di sini gue contohin memakai 9:16. Gue bakal ngasih tipsnya dulu. Untuk resolusi di sini itu sesuai kemampuan HP kalian. Kalau misalnya terlalu tinggi kayak gini, itu bakal membuat HP kalian nge-lag saat ngedit di Alikmotion ini. Jadi gua saranin itu antara 1080 dan 720. Oke, di sini gua 720 aja. Untuk FPS atau frame rate-nya di sini itu sama seperti tadi, sesuai kemampuan HP kalian. Karena video gua ini adalah contoh, jadi gua pilih yang 30 fps saja, dan untuk latar belakang biar mudah kita pilih warna hitam. Oke, langsung aja kita buat proyek. Nah, kalau sudah kayak gini gimana, Bang? Oke, kita di sini tinggal masukin gambar. Oke, kayak gini. Masukin gambar. Kalau kalian mau masukin sound atau musik, kalian bisa tekan aja ikon musik ini. Lalu kalian tambahkan, nah ini kayak gini nih. Tambahkan aja. Oke, kayak gini langsung ada di aplikasi Alikmotion ini. Cara mindahin ke bawah gimana? Oke, kita tekan ini. Jangan tekan ke layarnya, tapi tekan di samping layarnya kayak gini. Kalau kalian tekan layarnya itu bakal membuat layarnya itu bergeser. Jadi gua saranin tekan di sebelah layarnya, jangan sampai kena layarnya. Lalu kita geser ke bawah. Nah, oke kayak gitu. Dan kemarin itu juga ada yang nanya, "Bang, cara bikin beat itu gimana, Bang? Detik beat itu gimana?" Oke, di sini cara membuat detik beat itu cukup gampang, guys. Jadi kalian patokin aja kalian mau dimana ngasih beatnya, lalu kalau sudah kalian tekan aja detiknya ini yang ada garis putih memanjang ini, kalian tekan aja dan otomatis akan membuat garis merah yang dinamakan dengan beat. Oke, kalian bisa nambah aja sebanyak-banyaknya berapa kalian mau. Nah, oke, kayak gitu. Dan kalau sudah di sini gua bakal mengasih tahu kalian dasar-dasar memakai move and transform. Kalau efek di sini gua bakal ngasih tutorialnya di lain waktu. Jika video ini rame, bakal gua bikin tutorial atau membahas efek-efek yang ada di Alikmotion ini satu-satu. Oke, kalau rame ya. Oke, kita kembali. Cara manjangin video itu gimana, Bang? Oke, cara manjanginnya ada 2 cara di sini. Yang pertama cara manual. Kalian tekan aja yang di akhir videonya ini ada tanda panah, kayak tanda panah gitu. Kalian tinggal tarik aja. Nah, kayak gini. Tarik aja.
Dan cara kedua di sini, ini cukup mudah. Untuk cara kedua ini cukup mudah. Kalian tinggal pergi aja kemana mau kalian pergi. Lalu kalian tekan icon yang ini. Icon yang kayak di tengah ini. Oke, tekan icon ini aja. Dan otomatis gambar kalian akan memanjang sampai kalian di mana berhenti tadi. Oke, kayak gitu. Nah, kalau yang 3 efek ini gimana bang? 3 efek ini gimana maksudnya? Oke, di sini gua jelasin satu-satu. Untuk yang di tengah ini adalah efek memotong, menu potong. Kalau kalian tekan ini maka layar kalian akan terpotong menjadi 2. Dan untuk yang di sebelah kanannya ini, kalau kalian potong itu yang layar di sebelah kanan memanjang tadi itu bakal terpotong dan tersisa di sebelah kirinya aja. Oke, kalau kalian tekan yang di sebelah kirinya juga sama kayak tadi, tapi di sini yang hilang adalah di sebelah kirinya dan di sebelah kanannya masih ada. Oke, kayak gitu. Dan untuk yang terakhir di sini gua bakal ngasih tahu kalian dasar-dasar memakai move and transform. Oke, move and transform ini kalian tekan aja. Nah, untuk efek yang di atas ini adalah efek geser. Oke, kayak gini geser-geser aja. Ini efek geser ya guys ya. Dan untuk efek yang di bawahnya itu efek putar-putar. Oke, efek putar-putar kayak gini. Dan efek yang di bawahnya itu adalah efek zoom dan zoom out. Bisa kalian zoom kayak gini, bisa juga kalian perkecil gambarnya kayak gini. Dan untuk bagian di bawah ini adalah membuat gambar kalian itu kayak mereng gitu. Nah, ini kayak gini. Jadi agak mereng, agak menyamping gitu. Oke, di sini gua bakal jelasin satu-satu. Kita pakai yang di atas dulu. Yang ini kalian bisa geser gambar kalian kemanapun kalian mau. Misalnya kalian geser ke sini. Nah, jadi kayak gini. Dan kalau gambarnya mau bergerak, kalian bisa ngasih penanda. Nah, ini paling banyak sekali orang nanya, penanda itu gunanya apa bang? Penanda atau keyframe itu adalah suatu kayak penanda ya, emang penanda yang mengasih awal efeknya dimulai dan akhir efeknya itu berhenti kayak gini. Gua kasih di awal dan di akhir. Oke, untuk di awal di sini kita biarin aja gambarnya, dan untuk yang di akhir ini kita geser gambarnya. Kita geser gambarnya ke sebelah kanan, dan otomatis kalau kalian gerakin videonya itu, gambar yang sudah kalian atur tadi bakal bergeser kayak gini guys. Oke, kayak gini. Kalau kelihatan lambat, kalian bisa atur aja di menu kurva ini. Nah, kalian mau kurvanya kayak apa? Kalau misalnya kalian pilih kurva yang pertama ini adalah kurva normal atau yang tidak kita apa-apain. Jadi jalannya itu normal aja, mulus. Dan kalau untuk kurva yang kedua ini adalah kurva lambat di akhir. Nah, ini nih. Dia cepatnya di akhir. Jadi kalau di awal itu dia bakal melambat dulu. Kalau misalnya ini kita tarik ke bawah, dan dia makin melambat dan akan cepat di akhir. Nah, kayak gini. Nah, dia bakalan cepat di akhir tapi lambat di awal. Nah, untuk kurva yang ketiga ini dia itu cepat di awal tapi lambat di akhir. Kayak ini. Kita tarik aja ke atas kayak gini. Dan kita contohin. Nah, itu. Baru kita mulai videonya dia udah bergeser ke sebelah kiri. Jadi intinya untuk di kurva yang ketiga ini cepat di awal, lambat di akhir. Bukan lambat di akhir ya, kayak udah nggak ada lagi di akhir, udah kosong. Kayak gitu. Untuk kurva yang terakhir ini adalah kurva normal kayak tadi, tapi di sini di bagian tengah-tengah videonya ini bakal ada efek kayak melambat gitu. Jadi video yang kalian edit kalau memakai kurva ini bakal kelihatan mulus. Oke, kita lanjut ke efek kurva yang ini, efek kurva yang di tengah ini, efek kurva yang kedua. Untuk efek kurva yang kedua ini adalah gerakan turun naik. Nah, kayak gini. Nah, jadi agak stres videonya. Oke, kita pilih kurva yang nomor 2. Untuk kurva yang nomor 2 ini paling sering gua gunain.
Ini adalah kayak efek memantul gitu. Kalau kalian pakai kayak gini, maka dia akan memantul di awal. Nah, kayak gini. Oke, nggak kelihatan mantulnya. Nah, tuh. Ada mantulnya dikit. Kalau kalian balik itu dia bakal memantulnya di akhir. Nah, kayak gini. Di awal dia diam dulu. Dan dia bakal memantul di akhir. Nah, kayak gitu. Dan untuk kurva yang ketiga ini sama kayak yang pertama, turun naik. Dan untuk kurva yang ketiga ini adalah, wah ini nggak perlu dijelasin ini kayak udah kayak grafik BMKG. Dan kita langsung aja ke efek kurva yang terakhir, yang ketiga. Ini berjenjang. Jadi kalau kalian pakai ini kayak patah-patah gitu videonya. Jadi jangan dipakai ya guys ya. Pakai yang dua ini aja. Oke, sip, kembali. Kita pilih efek yang kedua. Efek kedua ini kita kasih kurva yang sama, penanda yang sama kayak tadi, penanda di awal dan di akhir. Penanda itu bisa kalian kasih berapa aja sebanyak kalian mau, kayak gini. Nih kayak gini. Bisa kalian kasih sebanyak yang kalian mau. Dan kalian bisa atur di sini memutar gambarnya. Nah, untuk di sini gua bakal putar gambarnya kayak gini. Oke, kayak gini. Oke, kayak gini. Oke, kayak gini. Dia bakal mutar-mutar kayak gitu. Kalau kalian masuk ke menu kurva, kasih aja kurva yang gua saranin kayak tadi. Misalnya cepat di awal kayak gini, dan cepat di akhir kayak gini. Kalau mau videonya mulus kayak gini. Nah, oke. Sip. Kita lanjut ke bawah. Yang di bawah ini adalah efek zoom dan zoom out. Nah, oke. Ini gara-gara kita udah atur yang di atas tadi, jadi untuk efek zoom outnya ini lebarnya berubah kayak gini. Kalau kita gerakin dia jadi kayak gini. Jadi kita pakai gambar yang kedua. Kita bakal membahas zoom out dan zoom in. Nah, untuk zoom di sini kalian bisa geser aja ke sebelah kanan kayak gini, seberapa mau kalian zoomnya. Kalau misalnya gambar kalian itu resolusinya buruk, jangan terlalu di zoom, nanti gambar kalian itu pecah-pecah. Jadi gua saranin di sini zoomnya itu jangan terlalu jauh. Oke. Kalau mau memperkecil gambarnya kayak gini, kalian geser ke sebelah kiri sampai berapa kalian mau. Dan cara ngaturnya gimana bang? Cara ngatur awalnya ya sama kayak tadi, kayak kita kasih penanda dulu di awal. Dan di sini di mana aja, di mana kalian mau. Nah, untuk yang di awal ini kita perkecil gambarnya. Di sini kita zoom gambarnya. Dan di sini kita biarin. Oke, nah jadinya kayak gini teh. Oke, kita masuk ke menu kurva dulu. Untuk yang di awal itu usahain kurva awal itu kita kasih cepat di awal. Kurva yang ketiga ini kita kasih di awal. Jadi dia bakalan cepat di awal kayak gini. Nah, dan untuk kurva akhir kita pakai kurva yang kedua. Jadi dia kayak melambat gitu. Pas baru mulai dia melambat, dan pas di akhir penandanya itu bakal cepat. Kayak gini. Dia di sini melambat, dan di akhir penandanya dia bakal cepat. Nah, gitu. Oke, kembali. Dan untuk efek yang terakhir ini adalah menu gepeng. Oke, jadi kalau kalian pakai efek ini, karakter yang ada di foto kalian itu bakal kelihatan gepeng. Contohnya kayak gini. Kita kasih penandanya di awal. Dan di sini. Kalau dia ada dua, yaitu ada XQ dan YSQ. Kalau XQ-nya ini adalah menggeser ke samping. Kalau YSQ itu kalian atur sendiri kayaknya. Kalau YSQ itu menggesernya ke bawah. Oke. Menggepengannya di bawah. Dan kalau XQ menggepengnya ke samping. YQ menyampingnya itu ke bawah. Oke, kita tes aja. Di sini XQ-nya di sini gue kasih 20. Dan untuk YSQ-nya di sini gue kasih 20 juga. Nah, jadinya kayak gini.
Oke, jadinya kayak ini. Oke, kembali. Oke, kalau sudah, kalian bisa masuk ke mana lagi ya. Kalau kalian mau mempercepat maupun atau memperlambat video kalian, bisa kalian masuk ke sini. Oh ya, buat video ini nggak bisa ya. Ini cuma buat foto aja. Menu kecepatan ini cuma support ke foto aja. Kalau video itu nggak bisa. Nah, ini kalian bisa atur aja mau gimana. Ini lambat. Ini cepat. Makin kalian tarik ke kanan, maka foto kalian itu semakin cepat. Nah, oke, kayak ini. Nah, kalau kalian tarik ke sebelah kiri, itu bakal melambat videonya. Oh tuh, ngelek. Oke, sip. Oke, kayak gitu. Kalau kalian tekan border dan bayangan, ini adalah kayak menu apa ya? Menu stroke gitu. Kayak lapisan-lapisan. Oke, kita contohin dengan gambar yang baru kayak gini. Biar kelihatan stroke-nya itu, border dan bayangannya, kita perkecil dulu gambarnya. Masuk ke border dan bayangan. Di sini kita aktifkan dulu. Dan untuk stroke di sini kalian atur aja warnanya apa. Di sini gua pilih hijau. Dan kalian bisa atur aja ukurannya kayak gimana. Oke, buat yang di bawah ini jangan kalian ganggu-ganggu, itu nggak penting. Oke, kalian pilih di bawah. Ini border, kayak stroke tambahan gitu. Kita masuk aja tambahkan border. Di sini ada 3 menu, yaitu ada di dalam, di tengah, dan di luar. Untuk di dalam itu adalah dia bakal mengisi stroke-nya di dalam gambar kalian. Jadi dia bakal memakai ruang di gambar atau foto kalian itu. Kalau di tengah, itu dia akan menarik dari luar ke dalam. Kayak keduanya kena gitu. Di luar kena, di dalam juga kena. Kalau di luar, nah ini nih sama kayak stroke tadi. Nah, di luar aja yang kena. Jadi foto kalian nggak kena sedikit pun. Warnanya sama, kalian atur aja kayak tadi. Dan untuk bayangan di sini mungkin sama pengaturannya kayak tadi, beda dikit doang. Untuk ukurannya kita jangan terlalu tinggi. Oke, kira-kira 100 saja. Dan untuk posisi bisa kalian atur, mau posisinya di mana bisa aja itu 0. Dan untuk Y-nya 0. Dan kalau kalian mau geser ke bawah, kalian bisa geser aja kayak gini. Naikin aja Y-nya. Dan kalau kalian mau geser ke sebelah kanan, kalian bisa geser aja X-nya ke sebelah kanan juga kayak gini. Nah, oke. Kayak gitu ya kira-kira. Nah, oke, sekian video dasar-dasar memakai aplikasi Alikmotion gua part pertama ini. Kalau kalian masih bingung, kalian bisa komen aja di bawah. Apa yang kalian bingung itu nanti bakal gua bikin di part kedua. Kalau video gua ini rame. Jadi kalau nggak rame ya mungkin gua bakal lanjutin mengedit Ali jedak-jeduk lagi kayak biasa. Oke, terima kasih sudah menonton dan see you di next video. これよ